Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melati Alfianti Rejeki, mahasiswi Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Sastra Inggris. Saya akan menjelaskan rangkuman materi agama Islam yang pernah dijelaskan oleh Pak Rizal sebelumnya. Rangkuman materi 1 yaitu mengenal diri sendiri. Allah yang Maha Kasih Sayang menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Seperti ayat di bawah ini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 30. Kemudian Allah juga tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dalam hadis qudsi, Nabi bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka telah mengenal Tuhannya. Imam Ghazali juga berkata, ketahuilah sesungguhnya kunci mengenal Allah adalah melalui mengenali jiwamu. Imam Ghazali pun berkata lagi, dan tidak ada sesuatu yang lebih dekat dari jiwamu jika dengan dirimu saja tidak kenal, bagaimana bisa kenal dengan penciptamu. Kemudian, manusia yang hakiki adalah manusia yang mencontoh akhlak Nabi, yang mencontoh dari sifat-sifat Allah. Kemudian, untuk mengenali diri sendiri yaitu kenali penyakit hatimu, yaitu ria, sombong, hasad, bakil, sumah atau ingin populer, iri, dengki, tidak pernah ada rasa kasih sayang, hasud, ujub, mengharap keduniaan, dan lain-lain. Sekarang obati penyakit hatimu dengan tauhid. Hilangkan atau kurangi kelakuan yang buruk yang selalu mengikuti hawa nafsumu. Isilah hidup dengan ilmu dan bimbingan spiritual untuk bekal amal solehmu. Hiasilah dirimu dengan sifat-sifat kebaikan sebagai sifat ilahiyah. Itulah takwa, yaitu dengan taubat, sabar, tawakal, ridho, syukur, ikhlas, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi 2 yaitu komunikasi antara hamba dan Robnya. Arti komunikasi adalah proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Oleh karena itu, kata komunikasi berasal dari komunis, yaitu artinya sama. Contoh peristiwa komunikasi dengan Allah adalah melalui sholat. Dalam ibadah haji pun berlangsung komunikasi. Kemudian lisan dengan keras mengucapkan kalimat tauhid melalui talbiyah, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil atau zikir, dan berdoa. Kemudian dalam diri manusia juga terdapat sifat setan, sifat binatang atau bahamiyah, sifat binatang bos atau sibaya, dan sifat malaikat. Sifat-sifat ini harus bisa kita kendalikan supaya cinta kepada Allah dan Rasulnya itu bisa berhasil. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak akan berhasil kecuali telah melumpuhkan musuh-musuh dalam dirimu sendiri, seperti sifat setan, binatang buas, dan lain-lain. Sifat tersebut yaitu sifat setan, yaitu sombong, ujub, dengki, fitnah, hasad, dendam, menipu, dan lain-lain. Sementara sifat binatang yaitu makan, minum, tidur berlebihan, waktu tidak digunakan yang bermanfaat. Dan sifat binatang buas yaitu marah, mencaci, memukul, memaksa permusuhan, dan lain-lain. Kemudian ada sifat malaikat yang harus dijaga, yaitu mata batin yang melihat kepada keindahan ciptaannya dan tembus sehingga mengenal Allah pada sifatnya. Materi yang ketiga yaitu tesis Nabi Ibrahim. Arti tesis sendiri, tesis artinya ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Nabi Ibrahim memiliki energi keimanan yang dahsyat sebagai hasil pembakaran melalui sebuah pencarian Tuhan. Karakter beliau adalah pemberani dan tegas dalam prinsip ideologi sehingga beliau berani melawan arus ideologi bangsa pada zamannya. Keberanian ini karena ada akan keyakinan dalam hatinya. Keyakinan Nabi Ibrahim yang kukuh karena hasil pengolahan akal dan pikirannya dan akhirnya mendapatkan bimbingan Allah. Berikut adalah bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nabi Ibrahim melihat kepada berhala, namun berhala bukan Tuhan karena tidak bisa bicara dan sesat yang nyata.
Kemudian Nabi melihat bintang, namun bintang juga bukan Tuhan, karena bintang bisa tenggelam. Kemudian Nabi melihat pada bulan, namun bulan juga bukan Tuhan, karena dapat terbenam. Kemudian Nabi melihat kepada matahari, namun matahari juga bukan Tuhan, karena matahari dapat terbenam. Kemudian ada makam Nabi Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim sendiri adalah bukti perjuangan meninggikan ajaran tauhid. Maka ikutilah jejaknya dengan sholat sunnah di belakang makamnya. Seperti pada ayat surat Az-Zukhruf nomor surat 43 ayat 28. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, yang artinya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Ayat tersebut merupakan undangan umroh dan haji ke Mekah agar faham tentang visi dan misi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemahaman yang sejalan dengan tesis Nabi Ibrahim adalah tesis tauhid bagi umat Nabi Muhammad SAW, yakni bagaimana akal bisa berpikir kepada alam raya, kemudian dapat menyimpulkan siapa penciptanya dan melahirkan keyakinan yang dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang keempat adalah model pembaruan Nabi Ibrahim. Arti sholawat kepada Nabi Ibrahim secara hakiki adalah berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim, dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi Nabi Ibrahim adalah membangun karakter bangsanya agar sejalan dengan misi ilahiyah. Perbaikan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah dari keluarganya sendiri, seperti surat Al-Anbiya nomor surat 21 ayat 51-52 yang berbunyi, walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qaumihi ma hazihil hittamatsilu lati antum laha akifun, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Berikut adalah proses pentahapan pembaruan Nabi Ibrahim. Yang kesatu adalah dari pembaruan dari diri sendiri, yaitu pembaruan dimulai dari diri sendiri dengan apakah diri kita ini sudah baik atau belum. Kemudian yang kedua adalah pembaruan keluarga. Setelah Nabi Ibrahim sudah sampai pada hakikat, ia ingin mempunyai keturunan yang soleh dan berharap agar bapaknya berubah. Yang ketiga adalah pembaruan masyarakat. Nabi Ibrahim telah memikirkan nasib umat agar melakukan konstruksi tauhid dan membuang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berharap ada seorang rasul yang meneruskan perjuangannya. Yang keempat adalah pembaruan bangsa dan negara. Bangsa dan negara laksana ikan dalam danau. Jika danau subur, maka dapat dipastikan ikannya subur. Tapi jika danau dengan airnya telah tercemar, ularnya banyak, maka ikan akan menderita. Nabi Ibrahim sangat memperhatikan nasib bangsa dan negara. Materi yang selanjutnya adalah materi yang kelima, tentang cahaya ajaran. Cahaya ajaran, orang yang beriman hatinya memiliki sifat sabar, syukur, ridho yang juga merupakan sifat ilahiyah, bersyukur atas kelapangan, bersabar atas cobaan, dan ridho atas ketentuan. Misi ajaran, misinya adalah membawa manusia pada cahaya yang terang benderang, yang menerangi jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran diturunkan supaya mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah memiliki segala apa yang di bumi. Celakalah orang-orang kafir, karena siksaan yang sangat pedih, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Cahaya, arti dari cahaya adalah agar kamu menyeru mereka dari jalan gelap atau syirik memasuki cahaya keimanan. Kemudian izin Tuhannya adalah perintah Robnya,
Dan kemudian mencintai dunia adalah memilih dunia. Al-Quran adalah kitab yang harus difahami untuk memberikan pembeda, penjelas yang dari alam kegelapan menuju cahaya benderang, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran dijelaskan tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kegelapan terjadi karena ada sesuatu, ada halangan yang membuat nafsu yang lebih diutamakan dan akhirnya terjebak untuk terus mengerjakan maksiat, sehingga terhalang untuk berlabuh di kebaikan menuju akhirat. Selanjutnya terhalang jalan pada cahaya ajaran menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus tersesat semakin jauh dari jalan Allah dan Rasul-Nya. Allah mengajarkan strateginya dengan membangun benteng pertahanan, yakni sabar dan tawakal. Kemudian terdapat juga berhala modern. Ini merupakan esensi penghancuran berhala oleh Nabi Ibrahim, yaitu berhala tahta, berhala wanita, berhala harta, dan diganti dengan perilaku yang baik, jujur, dan benar. Kemudian implementasi. Tauhid disosialisasikan melalui pendekatan nasionalisme. Nasionalisme di sini adalah dipahami sebagai salah satu pemahaman yang menciptakan satuan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan ajaran tauhid untuk sekelompok umat manusia. Negara dan bangsa, karakter dan ekonomi mengimplementasikan dari kegelapan menuju cahaya lewat moral sosial. Kemudian syukur ajaran yang telah diimplementasikan. Pembangunan karakter diwujudkan dalam pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan bangsa untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Nilai-nilai baik itulah yang diharapkan dengan cahaya ajaran dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.